apa yang harus dilakukan oleh muslim ketika dia mandi besar. Inilah keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam agama-agama lain sedemikian detil dan sempurnanya ajaran ini. Maka oleh karena itu kita harus kerjakan. Al-Imam Ar-Rahmani di dalam kitab Ar-Rahimiyahnya menyatakan jumlahnya ada 28 sunnah daripada sunnah-sunnah mandi. Nah, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah sebelum mandi. Sebelum mandi Jumat apa yang harus dilakukan? Sebelum mandi junub apa harus dilakukan? Mana sunnah sebelum mandi? Summa wudu'un. Kemudian sunnah kita sebelum mandi itu wudu. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summa wudu'un kamilan. Kemudian disunnahkan ketika mandi itu berwudu. Halaman berapa? 68. Kamilan padahal sempurna. Lil ittiba'i karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhani meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari Muslim. Minta izin kipasnya ini goyang-goyang di kitab, tapi lampunya kalau mau nyalain bagus. Kami terganggu dengan kipas. Iya, kalau mau dimatiin nggak apa-apa, masih kelihatan insyaallah. Ininya nih goyang di kitab kami nih. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal faraghi. Dan disunnahkan baginya oleh mengekalkan wudu ilal faraghi sampai selesai mandi. Hatta law ahdatha sunna lahu i'adatuhu. Sampai-sampai andai berhadas oleh seseorang, maka disunnahkan baginya mengulangi mandi, mengulangi wudu. I'adatuhu, maka disunnahkan baginya oleh mengulangi wudu. Wa za'mul mahamiliyyi ikhtisasahu bil ghuslil wajibi dha'ifun. Adapun anggapan Imam Al-Mahamili akan ketertentuan wudu dengan mandi yang wajib saja,
dhaifun yaitu dhaif. Wal afdalu adamu ta'khiri ghasli qadamaihi anil ghusli, dan adapun paling afdalnya yaitu ketiadaan menunda membasuh dua telapak kakinya dia anil ghusli daripada mandi, kama sarraha bihi fir raudhati, sebagaimana menjelaskan oleh Imamun Nawawi dengan ketiadaan menunda membasuh dua telapak kaki fir raudhati di dalam kitab Raudhatut Talibin. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari, dan meskipun sabit oleh menunda membasuh dua kaki itu di dalam kitab Sahihul Bukhari, walau tawaddo'a asna al-ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslus sunnati, andai berwudu oleh seseorang pada tengah-tengah mandi atau sesudah mandi, maka hasil baginya oleh asal kesunnahan. Lakinil afdalu taqdimuhu, adapun akan tetapi adapun yang paling utama yaitu mendahulukan wudu, membelakangkan mandi. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan oleh meninggalkan wudu. Wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghari, dan niat oleh seseorang dengan wuduknya akan kesunnahan mandi jikalau sunyi oleh janabatnya dia dari hadas kecil. Wa illa, dan jikalau tidak sunyi, nawa bihi raf'al hadasi, maka niat ia dengan wuduknya akan mengangkat hadas al-asghari yang kecil, au nahwahu, atau seumpama mengangkat hadas, khurujan min khilafi mujibihi, karena keluar dari khilafnya orang yang mewajibkan niat wudu al-qaili, wudu al-qaili yang berpendapat bi adamil indiraji, dengan ketiadaan masuk. Walau ahdasa ba'da irtifa'i janabatin a'dha al-wudu'i lazimahul wudu'u murattaban bin niyati, dan jikalau berhadas oleh seseorang sesudah mengangkat janabat, walau ahdasa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i, andai berhadas oleh seseorang sesudah mengangkat janabat anggota-anggota wudu, lazimahul wudu'u murattaban, maka wajib akan dia oleh berwudu murattaban, padahal tertib bin niyati, dengan niatnya, niat wudu. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas sunnah-sunnah mandi. Sebagaimana pada kajian yang lalu dijelaskan bahwa ketika kita mandi junub, apakah kita habis men atau habis nifas, ataukah kita habis bersetubuh, ataukah kita habis keluar sperma, ataukah kita habis melahirkan, atau mandi ketika memandikan mayit, ini ada kesunahan-kesunahan, termasuk juga pada mandi Jumat, mandi hari raya, dan seterusnya dari 17 macam mandi sunat itu. Di dalam adab-adab mandi ini, kesunahan kita ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunat, begitu banyak agama
mengaturnya yang disingkat menjadi 3 sunat saja. Ada 3 sunat yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mandi. Yang pertama sunnah sebelum mandi, yang kedua sunnah ketika mandi, dan ketiga sunnah sesudah mandi. Apa yang harus dilakukan oleh muslim ketika dia mandi besar? Inilah keluhuran ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam agama-agama lain, mau Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Katolik, tidak ada sedemikian detil dan sempurnanya ajaran ini. Maka oleh karena itu kita harus kerjakan. Al-Imam Ar-Rahmani di dalam kitab Ar-Rahimiyahnya menyatakan jumlahnya ada 28 sunnah daripada sunnah-sunnah mandi. Nah, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah sebelum mandi. Sebelum mandi Jumat apa yang harus dilakukan? Sebelum mandi junub apa harus dilakukan? Mana sunnah sebelum mandi? Summa wudu'un. Kemudian sunnah kita sebelum mandi itu wudu. Mandiin mayit begitu. Mandiin mayit tuh wudu dulu baru mandi. Jangan mandi dulu baru wudu. Biasanya bagaimana itu? Hah? Ini siapa yang jadi amil nih? Enggak ada. Ya, oh enggak datang. Ini wudu dulu. Makanya kalau bisa kita mandi sendiri ini sempurna, pastikan mandiin mayitnya dia sempurna, benar. Kalau mandiin mayitnya enggak benar, itu menunjukkan mandi sendirinya dia enggak benar, si amil tuh. Maka kita harus tahu sebelum mandi itu wudu dulu. Wudu dulu. Dari mana ini wudu dulu? Dalilnya lil ittiba'i, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab fikih itu kerjaannya begitu. Enggak disebutin hadisnya. Pokoknya mereka mengatakan ulama, dalilnya mana tuh sebelum mandi wudu? Ittiba, mengikut Nabi Muhammad. Karena kajiannya sudah hukum, bukan kajian hadis. Maka di mana hadisnya? Rawahu Syaikhani, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Kata yai kita, di Bukhari ada, di Muslim ada, bahkan kalau kita mau meneliti di Sunan Abu Dawud ada, di Sunan Tirmidzi ada, di Sunan An-Nasai ada, di Sunan Ibnu Majah ada, di Sunan Al-Baihaqi ada. Banyak betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebelum mandi wudu dulu. Saya mau tanya, kalau mandi junub wudu dulu enggak ini? Hah? Yang benar nih, wudu dulu enggak? Hah? Enggak. Oh, enggak. Kalau mandi Jumat, sebelum mandi Jumat wudu dulu enggak? Jangan bohong nih. Di masjid ini wudu dulu enggak? Ini rahasia kita kenapa Allah masih panjangin umur kita. Ternyata modal dapat surga itu masih kurang. Ngikut Nabi ini masih banyak yang belum kita ikuti. Jadi Nabi itu kalau mau mandi Jumat, kalau mau mandi junub,
Wudhu dulu. Wudhu dulu. Apa wudhu? Ini yang kata dokter, penelitiannya nih. Penelitiannya. Kata dokter, di antara sebab kenapa orang jadi stroke, tahu stroke? Iya, penyakit berat, segerobak aja apalagi stroke. Kenapa stroke? Seringkali terjadi stroke ini ketika dia mandi langsung biur air. Kata dokter, ini suhu tubuh belum stabil. Maka kalau mandi pengen sehat itu, kata dokter, siram dulu dikit-dikit tangannya, wajahnya, siram dikit, kaki dikit-dikit, sudah disiram-siramin, baru disiram. Ini akan menyehatkan daripada aliran-aliran darah. Kalau kata saya, ente belum ngomong begitu, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah ngajari kalau mau mandi wudhu dulu, kan disiram-siram. Kalau timbang nyiram ngikutin dokter kan gak dapat ganjaran, mendingan ngikutin, kan Nabi juga yang ngomong. Bagian mereka orang-orang barat yang meneliti, silakan, dan tidak bakalan meleset apa yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya wudu. Wudu ini riwayatnya banyak. Yang terbesar ada riwayat dari dua istrinya Nabi. Satu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Siti Aisyah, istrinya Nabi, ini luar biasa, cendekiawan muslim perempuan terhebat. Menghafal hadis 1210 hadis di luar kepala, dan salah satunya dalil tentang mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, yang Rasulullah SAW juga adalah salah satunya, adalah istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dua istri Nabi ini bercerita tentang mandinya Nabi. Kita dua aja, masih banyak ini. Ibnu Umar nanya sama abahnya, bagaimana bah mandinya Nabi? Kata Umar bin Khattab, saya pernah nanya sama Nabi cara mandinya Nabi. Banyak tuh kalau hadis. Nah, wudu ini ada dua cara. Wudu sebagai sebelum mandi ini, ada wudunya kamilan. Tuh, di sini kan ada kamilan tuh. Ada berarti ada wudu ghairu kamilin. Ada wudu yang sempurna, ada wudu yang tidak sempurna. Apa itu wudu sempurna? Beres 100%. Arti sempurna tuh beres 100%. Apa arti tidak sempurna? Wudunya masih ada yang belum disiram, baru 90% wudunya. Apa itu yang 100%? Wudunya biasa, ya dari mulai tangan, kumur-kumur, hidung, wajah, tangan kanan, tangan kiri, pala, telinga, kaki kanan, kaki kiri. Itu namanya wudu sempurna. Apa wudu tidak sempurna? Dari tangan, kumur-kumur, hidung, wajah, tangan kanan, tangan kiri, kepala, telinga, berhenti. Habis telinga berhenti, kaki enggak usah disiram, nanti aja terakhir.
Itu namanya tidak beres langsung, kaki belum disiram. Ini dua cara wudhu. Yang mana yang paling bagus dari dua cara wudhu? Kata Fathul Mu'in, summa wudhu'un kamilan, wudhunya yang sempurna. Padahal sempurna, artinya sempurna sampai kaki pun kudu dibasuh. Kok bisa begitu? Sebab riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, ya, Nasai dalam Sunan Nasai, sampailah Imam Baihaqi di dalam Sunanus Shaghir maupun Sunanul Kubra'nya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi summa yatawaddau wudu'ahu lis-sholati summa yufidul ma'a ala ra'sihi wa ala sairi jasadih. Jadi Nabi itu, kata Siti Aisyah, kalau mandi junub maka diawali dulu basuh tangan. Udah dah nerangin basuh tangan kemarin, bersih-bersihin bercak, kemudian wudu kayak wudu sholat. Wudu sholat itu kakinya juga kudu dibasuh, habis itu baru nyiramin kepala dan badan. Artinya wudu dulu sampai beres, baru kemudian mandi. Kenapa wudu ini sunat, tidak wajib? Sebab dalam Al-Qur'annya pada surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau Anda junub, kata Allah, maka mandilah. Yang diwajibin cuman mandi. Berarti wudu tidak wajib, tapi Nabi praktekkan. Ini namanya wudu nih sunnah mandi. Begitu. Kemudian wa yusannu lahu istishabuhu ilal faraghi. Di samping wudu ini sunat kita berupaya wudu ini kita jaga betul sampai kelar mandi. Jaga betul. Artinya jaga betul bagaimana? Andai waktu mandi, wudu tadinya udah wudu, mandi, pas mandi pegang burungnya, murai, burungnya dipegang, maka sunnah wudu lagi. Kalau ampe dia waktu mandi pegang pegang apa? Bongsai. Oh iya, bongsai namanya katanya. Makanya kemarin udah dibedah sebelum wudu, bersih bercak-bercak. Kemarin pertemuan yang lalu tuh udah rapih, yang ini niatin udah dah tuh kemarin, tinggal dilihat di YouTube yang ngaji aja minggu yang lalu. Maka itu baru kita wudu. Jadi sehingga kemaluan enggak perlu kita pegang lagi, wong udah beres. Nanti praktek cara mandinya, sekarang kita menyebutin sunnah-sunnah dulu dah. Intinya wudu ini harus dijaga betul sampai selesai mandi. Jangan ampe kalau sampai batal wudu lagi. Lalu apakah wudu ini dalam mandi wajib saja, apakah dalam mandi sunat juga kudu wudu kayak Jumat,
kayak Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya, apakah kudu wudu dulu baru mandi? Dijawab oleh ulama, ya, baik mandi wajib maupun mandi sunat kayak Jumat, wudu dulu baru mandi. Ada yang jawab, seorang tokoh besar Syafi'i, Al-Imam Al-Mahamili, menyatakan bahwa wudu ini kalau mandi wajib saja, kalau mandi sunat ndak usah wudu, kayak Jumat langsung mandi aja. Bagaimana pendapat itu? Kata Imam Fathul Mu'in, wa za'mul mahamili ikhtisasahu bil ghuslil wajibi dhaifun. Apa yang dilontarkan oleh Imam Al-Mahamili bahwa wudu ini hanya ada pada mandi wajib saja, itu pendapat yang dhaif dalam madhab, ndak usah diikuti. Begitu, ndak usah, dhaif. Sebab yang mu'tamad, mau mandi wajib mau mandi sunat, sunnah kita wudu dulu, wudu dulu, wudu dulu, wudu dulu. Begitu, jangan ndak wudu, mandi Jumat biar sempurna. Nah, kembali, wudu ini bagaimana masalah basuh kaki yang tadi tuh. Masalah basuh kaki, apakah wudunya kudu beres ataukah kakinya entar aja? Toh mandi juga bakal kaki mau kesiram biar tidak boros sama air. Begitu. Wal afdalu adamu takhiri ghasli qadamaihi anil ghusli kama sarraha bihi fir raudati wa in sabata takhiruhuma fil Bukhari. Maka yang paling afdol, paling gede ganjarannya dalam adab-adab mandi ini, kaki kudu langsung dibasuh beres waktu wudu. Jangan ditunda-tunda nanti habis beres mandi baru disiram. Jangan begitu. Kan ada di dalam Sahihul Bukhari hadisnya, riwayat Siti Maimunah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Maimunah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gtasala minal janabati anna yatawaddau summa afadal ma'a alaihi wa ala sairi jasadihi summa tanaha faghsala qadamaihi. Di dalam Sahihul Bukhari kata Siti Maimunah, istrinya Nabi, Nabi itu kalau mandi junub, wudu, kemudian siram air pala, lalu kemudian badan, baru kemudian dua kakinya. Artinya kakinya nanti. Bagaimana ini menghadapi dua ini? Siti Aisyah bercerita wudunya beres, Siti Maimunah bercerita wudunya enggak rapi, ntar kakinya belakangan. Bagaimana? Kata kitab Fathul Mu'in, tetap yang paling tinggi wudunya sampai rapi. Walaupun di dalam Sahih Bukhari juga ada hadis Siti Maimunah, sebagaimana ada juga riwayat Siti Aisyah di Bukhari. Kenapa paling afdol? Karena riwayat Siti Aisyah lebih banyak berkeliaran di mana-mana dibanding riwayat Siti Maimunah, sehingga tetap wudunya, kata Siti Aisyah, yatawaddau wudu'ahu lis-shalat. Nabi wudu kayak sholat gimana? Kakinya disiram nggak? Siram, ya kayak gitu dah. Begitu. Nah, riwayat Siti Aisyah jauh lebih banyak dibanding riwayat daripada Siti Maimunah, sehingga boleh pakai riwayat Siti Maimunah, boleh,
cuman yang lebih tinggian yang langsung beres sama yang nanti beres. Masih cakepan yang langsung beres. Contoh, kita punya utang kepada Ustadz Habib. Ada dua cara, langsung beres utangnya, diangsur. Nih seutang 10.000, nih 9.000 dulu, udah nanti besok baru 1.000. Apa yang langsung? Kira-kira yang senengan yang mana? Iya, Allah juga begitu dalam wudhu. Kelarin aja dah wudhunya, kelarin. Demikian dijelaskan oleh Imamun Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi ini ulama Indonesia, ulama Mekah asal Indonesia, asal Banten, Syekh Nawawi. Kalau yang ono di Damaskus, Imam Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syaraf. Imamun Nawawi di dalam kitab Rawdatut Talibin menjelaskan dengan gamblang bahwa wudu sampai beres wudunya, walaupun di Bukhari ada walaupun. Ini kalau ngomong wudu secara umum, bolehkah wudunya sesudah mandi? Begitu. Atau wudunya di tengah-tengah mandi, udah mandi baru selesai sabunan lalu kemudian wudu dulu, habis wudu baru mandi lagi di tengah-tengah mandi, atau udah beres mandi baru wudu. Walau tawaddo'a asna al-ghusli au ba'dahu hasolalahu aslus sunnati. Bila mana ada orang wudunya udah beres mandinya baru wudu, atau belum beres mandi wudu mandi, artinya wudunya di tengah, begitu di tengah-tengah mandi baru wudu. Kalau ngomong sekedar hasilkah, dapatkah ganjaran kesunahan wudu ini, jawabannya dapat, tapi tidak banyak. Kayak orang mandiin mayit. Mandiin mayit sesudah mandi baru wudu. Dapatkah ajaran Nabi itu? Jawabannya dapat. Tapi ampunan buat mayit dikit, tidak sebesar kalau wudu dulu baru mandi. Terserah kita. Kalau mayit saya ini Pak Amil, ganjarannya udah banyak banget. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, jadi wuduinnya habis mandi. Boleh begitu? Kata kita enggak, biar banyak babe saya ampunannya dan rahmatnya. Kalau itu yang mau dicari, wudu dulu baru mandiin. Begitu. Jangan kaku. Jangan kaku, begitu. Lakinil afdalu taqdimuhu, tuh yang paling afdal, paling gede ganjarannya wudu dulu baru mandi. Maka kembali, wudu adalah bagian sunnah mandi yang poin pertama, yakni sunnah sebelum mandi kategorinya. Begitu. Bagaimana kalau ada orang mandi besar, mandi Jumat, tidak wudu? Sah mandinya, sah, tapi makruh. Wa yukrahu tarkuhu. Makruh hukumnya bila orang mandi kagak pakai wudu. Begitu. Makruh hukumnya, untuk makruh, karena Rasulullah selalu kalau mandi kayak begitu, makruh. Di samping ada ulama daripada madhab Hanafi itu kudu wudu, wudu aja, wudu makruh kalau ndak wudu, begitu wudu.
Maka kita juga dalam mazhab Syafi'i, bila orang mandi junub ndak wudu makruh. Jadi mulai Jumat depan kalau mau mandi Jumat, sebelum mandi kita wudu dulu. Jangan wudu dulu kalau mau praktek siram duburnya dan kemaluannya dengan niat saya mandi Jumat karena mau sholat Jumat sunat karena Allah Ta'ala gitu, niat di hati, dubur, kemaluan disabunin, udah selesai disabunin, kan nggak bakal disabunin lagi, tinggal disiram doang, baru wudhu, baru disiram, jadi kan kemaluan nggak dipegang-pegang, begitu, nggak dipegang-pegang. Pertanyaannya, ini kita sebelum mandi disuruh wudhu ini, bagaimana cara niat wudhunya? Wudhunya bagaimana? Apakah niat wudhunya, niat saya berwudhu sebagai sunnah mandi, sunat karena Allah Ta'ala, ataukah niat wudhunya, niat saya berwudhu karena mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala? Bagaimana nih niatnya nih? Wa yanwi bihi sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil asghari wa illa nawa bihi raf'al hadasil asghari aw nahwahu. Jadi cara niatnya ini harus dilihat daripada yang mandi, khususnya mandi besar. Kalau kemudian kita ini punya wudhu apa kagak sebelum mandinya nih? Pertanyaannya, sebelum mandi apakah kita masih punya wudhu atau wudhunya batal? Bila kita masih punya wudhu, maka cara niatnya saya niat wudhu sebagai sunnah mandi kalau masih punya wudhu. Tapi kalau enggak punya wudhu biasa, kayak wudhu biasa, bagaimana gambaran kita masih punya wudhu? Begini, kita habis wudhu, selesai wudhu nih, teman kita mampir, kata dia mampir dong ke rumah. Mau ngapain kira diajak ngopi? Nonton BF Bari Prima, Blue Film dia nonton. Lah kita punya wudhu, nonton Blue Film, mohon maaf keluar mani, wudhunya batal nggak ya? Hah? Batal nggak? Hah? Jadi yang batalin wudhu itu apa ya? Nonton BF? Hah? Keluar mani? Mani itu suci apa najis ya? Kita nonton dua film punya wudhu, keluar mani, batal nggak? Hah? Hah? Kenapa enggak? Hah? Hah? Ini sebetulnya udah kelewat materi kita ini. Saya pengennya lulus, bukan lolos. Jadi batal nggak tuh? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Iya, tidak ada pada bagian membatalkan wudhu. Dalam batal wudhu diterangkan apa saja
yang keluar dari dua kemaluan selain mani. Mani nggak masuk. Apa saja yang keluar dari situ wudu batal, mani jangan dimasukin. Begitu. Jadi mani itu batalin wudu nggak? Kagak. Habis nonton BF keluar mani, wudunya batal nggak? Tidak, berarti masih punya wudu. Kalau mandi junub kan mandi besar nih, begitu, maka niat wudunya, niat saya berwudu mengangkat hadas kecil, diomelin sama malaikat, ente masih punya wudu, nggak sah wudunya kalau niat begitu. Niat saya wudu sebagai sunnah mandi. Kalau saya sih biasanya nggak begitu, habis tidur sama bini itu mudah batal wudunya karena bersentuhan kul, itu udah batal babnya. Kalau itu mah berarti kalau habis bersetubuh wudunya biasa niatnya. Niat saya berwudu iya mengangkat hadas kecil karena kita enggak punya wudu. Jadi niatnya ini harus dilihat, sebab kata Nabi wa innama likulli imri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatinya. Kalau dia niatnya mengangkat hadas kecil padahal dia masih punya wudu, kagak ada, kagak sah. Kalau dia niatnya mengangkat hadas kecil karena dia enggak punya wudu, sah. Ini harus niatnya, gitu. Keseringan kita pada bagian ini niat wudu kita berarti niat wudu mengangkat hadas kecil. Kayak contoh kayak tadi jarang, tapi ada. Begitu orang habis wudu keluar sperma, bisa aja bukan nonton dulu film, dia wudu duduk zikir, pas zikir dia ngimpi, mana ketemu Luna Maya lagi, basah, duduk tidurnya, wudunya enggak batal, kan tidur duduk enggak batalin wudu. Begitu banyaklah contoh, mau apa kayak contoh itu makna wayanwi bihi sunnatal ghusli, maka kita niat wudunya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, aku niat wudu karena menunaikan sunnah mandi. Itu kalau kita masih punya wudu. Kalau kita tidak punya wudu, biasa nawabihi raf'al hadasil asghar, kita kudu niat mengangkat hadas kecil. Dalilnya mana? Dalilnya kudu niat mengangkat hadas kecil ini karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak masuk ketika mengangkat hadas besar, hadas kecilnya tidak terangkat kecuali niat sendiri. Oleh karena itu niat saja bahwa niat saya berwudu mengangkat hadas kecil. Keseringan kita begitulah, artinya niatnya. Tapi bisa jadi kita suatu saat bila masih punya wudu kemudian kita mau mandi besar, maka kita niat wudunya sebagai sunnah mandi, begitu. Walau ahdasa ba'da irtifai janabati a'dha'il wudu'i, bagaimana kalau kemudian sesudah kita beres wudu kemudian kita buang angin atau kencing atau memegang kemaluan, apa aja yang membuat wudu batal? Apakah kemudian kita kudu wudu? Ya, wajib kita wudu. Itu kebiasaan kita. Habis mandi junub
Ada yang nanya, ini habis mandi junub kudu wudu apa enggak ini? Begitu pertanyaannya. Kan kalau yang gedenya hilang, yang kecil otomatis hilang. Maka jawabannya, ente megang kemaluan ke waktu mandinya? Megang apa enggak ya? Innalillahi, punya sendiri aja pakai lupa. Begitu. Kayaknya megang, iya berarti batal. Wudu, jangan langsung sholat. Begitu. Wudu. Wudunya bagaimana? Ya tertib, pakai niat wudunya biasa. Begitu. Wudu niat, begitu. Jadi kalau kita kemudian sesudah wudu kemudian kita batal, maka wajib wudu lagi. Karena wudunya batal. Sholat tidak boleh kalau enggak wudu, sebab hadas besar terangkat, tapi hadas kecil yang tadinya terangkat gara-gara kentut atau megang kemaluan jadi batal. Maka kemudian kalau mau sholat kudu wudu lagi. Pertanyaannya, wudunya bagaimana? Murattaban, kudu tertib biasa. Ajaran wudunya pakai niat, ya bin niyati. Wudunya mesti pakai niat. Kalau mau sholat kudu wudu lagi, karena wudunya batal. Kalau wudunya enggak batal, mau enggak? Nah, udah wudu sebelum sholat tuh, kan udah tuh mangkat atas kecil tuh, kemudian mandi. Itu biasanya kita tuh sebelum mandi wudu dulu, pas mandi pegang kemaluan, lah batal wudu yang tadi. Nanti habis mandi wudu lagi baru boleh sholat, karena wudu tadi batal dengan dia pegang kemaluan. Begitu. Datuk sunnah mandi. Mana lagi sunnah mandi? Fata'ahudu ma'atifa. Segini aja Datuk. Fata'ahudu ma'atifa. Masih banyak lagi sunnah-sunnah mandi. Waktunya kalau dibaca terlalu panjang, jadi nggak cukup. Saya mau tutup segini saja buat tanya jawab saja. Baik, ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan.